Laporan keuangan sebagai informasi data akuntansi. Laporan keuangan dan permasalahannya. Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi atau siklus akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada di dalam atau internal perusahaan maupun pihak yang berada di luar atau eksternal perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan. Dan karena inilah, maka sering disebut language of business. Secara garis besar, siklus akuntansi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi-transaksi perusahaan dengan bukti-bukti atau dokumen dicatatkan ke dalam jurnal dan digolongkan, lalu diklasifikasikan dalam bentuk buku besar. Tahapan ini disebut juga dengan tahap pencatatan. Kedua, data-data akuntansi selanjutnya dianalisis, kemudian disesuaikan dan diringkas, dan selanjutnya dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laba ditahan, dan laporan arus kas. Tahapan ini disebut dengan tahap pengiktisaran. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan adalah pihak internal dan pihak eksternal. Yang A, pihak internal, yaitu yang pertama pihak manajemen. Berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian atau controlling, pengkoordinasian atau coordinating, dan perencanaan atau planning suatu perusahaan. Yang kedua, pemilik perusahaan. Dengan menganalisa laporan keuangannya, pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan. Yang B, pihak eksternal. Yang pertama, investor. Memerlukan analisa laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor, yang penting adalah tingkat imbalan hasil atau return dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, kreditur. Mereka merasa berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan. Mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek atau likuiditas dan profitabilitas dari perusahaan. Yang ketiga, pemerintah. Informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga yang lain seperti statistik dan lain-lain. Yang keempat, karyawan. Berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan di mana mereka bekerja, karena sumber penghasilan mereka tergantung pada perusahaan yang bersangkutan. Pemahaman terhadap laporan keuangan. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari 4 laporan dasar, yaitu yang pertama, neraca. Menunjukkan posisi keuangan yang meliputi kekayaan, kewajiban, serta modal pada waktu tertentu, seperti 31 Desember 2006. Yang kedua, laporan laba rugi menyajikan hasil usaha perusahaan yang meliputi pendapatan dan biaya atau beban yang dikeluarkan sebagai akibat dari pencapaian tujuan dalam suatu periode tertentu, seperti periode Januari sampai dengan Desember 2006. Yang ketiga, laporan perubahan modal atau laba ditahan, yang memuat tentang saldo awal dan akhir laba ditahan dalam neraca, untuk menunjukkan suatu analisa perubahan besarnya laba selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, laporan arus kas, memperlihatkan aliran kas selama periode tertentu, serta memberikan informasi terhadap sumber-sumber kas serta penggunaan kas dari setiap kegiatan dalam periode yang dicakup. Di samping laporan keuangan tersebut, biasanya terdapat pula catatan atas laporan keuangan yang berguna untuk memberikan gambaran mengenai intisar kebijakan akuntansi dalam periode pelaporannya. Selain itu, terdapat keterangan-keterangan apabila ada yang berhubungan dengan tersajinya laporan keuangan tersebut, antara lain 1. Kondisi dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi. 2. Rencana perluasan produksi, penelitian dan pengembangan. 3. Perubahan-perubahan kebijakan akuntansi. 4. Kebijakan-kebijakan keuangan.
atau pembelanjaan perusahaan, yaitu pinjaman saham baru. 5. Kebijakan mengenai dividen. 6. Komitmen dan konsistensi usaha. 7. Proses hukum yang belum selesai. Kualitas dan keterbatasan laporan keuangan. Idealnya bahwa laporan keuangan mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan serta kinerja perusahaan. Karena akuntansi berfungsi sebagai penyedia data untuk menyusun laporan keuangan, di mana data tersebut harus bersifat objektif dan informatif. Supaya fungsi-fungsi tersebut dapat dipenuhi, maka diperlukan konsep-konsep akuntansi dalam pencatatan guna penyusunan laporan keuangan tersebut, yaitu yang pertama, konsep kesatuan usaha atau business entity. Konsep yang menyatakan bahwa pencatatan kegiatan perusahaan harus dipisahkan dari kegiatan pemiliknya. 2. Konsep kelangsungan hidup atau going concern. Perusahaan didirikan tidak untuk sementara waktu, tetapi diharapkan akan berjalan terus sepanjang waktu. 3. Konsep harga pokok atau cost. Sehubungan dengan konsep kelangsungan hidup, maka data akuntansi akan dicatat menurut harga perolehannya atau at cost pada waktu terjadinya. Konsep satuan pengukuran atau unit of measurement. Kegiatan mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menyajikan transaksi-transaksi perusahaan dan hasil-hasilnya dalam akuntansi digunakan satuan pengukuran uang. 5. Konsep stabilnya nilai uang atau stable monetary unit. Fluktuasi nilai uang dianggap tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah-jumlah yang ditunjukkan dalam laporan kondisi keuangan perusahaan. 6. Konsep periode waktu atau time period. Karena aktivitas perusahaan berjalan sepanjang waktu, maka proses penyajian kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan perlu dipecah dalam periode-periode tertentu. Yang ketujuh, konsep objektivitas atau objective evidence. Untuk keperluan pencatatan akuntansi dibutuhkan dukungan bukti-bukti transaksi yang bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya. Delapan, konsep keterbukaan atau disclosure. Semua fakta-fakta perlu diungkap secara terbuka supaya laporan kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sedapat mungkin bersifat informatif dan memberi arti atau tidak menyesatkan. Yang kesembilan, konsep konsistensi atau konsistensi. Dalam akuntansi terdapat beberapa metode yang dapat dipergunakan, misalnya dalam menilai persediaan, menafsir kerugian piutang tak tertagih, penyusutan aktiva tetap. Sekali suatu metode telah terpilih, maka secara konsisten harus dipertahankan dari periode ke periode selanjutnya. Dengan demikian, laporan keuangan dapat diperbandingkan di antara interval waktu tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa akuntan mengabaikan sama sekali kemungkinan adanya perubahan. Apabila terjadi perubahan ke metode lain, catatan kaki harus dibuat, di mana ditunjukkan pengaruhnya akibat adanya perubahan metode tersebut. Yang ke-10, konsep konservatisme atau konservatisme. Umumnya diartikan sebagai pencatatan aktiva milik perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga perolehannya, cost, atau mencatat hutang lebih tinggi atau overstate. Selain prinsip itu mengakui kemungkinan rugi yang akan terjadi, tetapi tidak mengantisipasikan laba yang belum direalisir, tidak diakui sebagai pendapatan periode itu. 11. Konsep realisasi atau realization. Penghasilan atau revenue direalisir apabila penjualan telah dilakukan atau apabila suatu jasa telah dilakukan. Yang ke-12, konsep perbandingan hasil biaya atau matching principle revenue and cost. Pendapatan bersih diperoleh dengan membandingkan antara penghasilan atau revenue dan pengeluaran atau cost dalam periode waktu tertentu. Dalam akuntansi, perbandingan ini tidak selalu dapat dilakukan dengan tepat karena penggunaan accrual basis dalam perhitungan laba rugi. Pendapatan bersih tidak selalu identik dengan uang tunai atau cash basis. Dengan adanya konsep ini, pengeluaran dapat dibedakan menjadi pengeluaran modal atau capital expenditure
dan pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure. Demikian juga penerimaan atau capital receipt dan revenue receipt. Keterbatasan-keterbatasan dalam laporan keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, laporan historis. Pada prinsipnya, laporan keuangan bukanlah merupakan laporan final, karena laba rugi yang sebenarnya atau real hanya dapat ditentukan apabila perusahaan dijual atau dilikuidasi. Yang kedua, laporan keuangan disusun atas dasar periode waktu tertentu. Periode 1 tahun atau 12 bulan dianggap sebagai periode akuntansi baku. Alokasi pendapatan dan beban sepanjang periode itu juga dipengaruhi adanya pertimbangan pribadi atau subjektif. Contoh metode penilaian persediaan, penyusutan, depresi, dan lain-lain. Transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang terjadi terus-menerus akan disusupi laporan keuangan setiap tahunnya. Jadi jelas bahwa laporan keuangan itu tidak bersifat pasti dan tidak dapat diukur secara mutlak karena akibat adanya contingent asset and liabilities dan deferred maintenance. Tiga, berdasarkan harga perolehan. Laporan keuangan mencerminkan transaksi-transaksi dari waktu ke waktu. Selama jangka waktu tersebut, kemungkinan besar nilai rupiah sudah menurun sebagai dampak dari inflasi. Sebagai contoh aktiva tetap yang dibeli pada tahun 1980. Sekarang sudah 3 kali lipat lebih tinggi, maka mengakibatkan biaya penyusutan menjadi kecil bila dibandingkan dengan tingkat penyusutan berdasarkan replacement cost basis. Begitu pula dengan kenaikan penjualan dalam rupiah. Belum tentu diikuti juga dengan kenaikan satuan unit barang yang terjual. Untuk menghindari hal-hal yang menyesatkan, hasil perbandingan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Di setiap negara, laporan keuangan disajikan dalam jumlah mata uang yang nampaknya pasti. Contoh, di Indonesia menggunakan satuan rupiah. Sebenarnya jumlah rupiah dapat saja berbeda jika dipergunakan standar yang lain. Dan jika perusahaan tersebut dilikuidasi, jumlah rupiah akan sangat berbeda. Aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai buku atau historis. Maka jumlah yang seharusnya tidak mencerminkan nilai penjualan aktiva tetap tersebut. Begitu pula yang terjadi dengan aktiva tidak berwujud, atau hak paten, biaya organisasi, dan lain-lain. Fakta kuantitatif, laporan keuangan tidak memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap kondisi perusahaan dan tidak mencerminkan semua faktor yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha, karena tidak dapat diukur dalam satuan nilai uang. Laporan keuangan yang bisa dipercaya. Untuk dapat membuat suatu analisa terhadap suatu laporan keuangan, maka hendaknya laporan keuangan tersebut relevan untuk dianalisa atau benar-benar dapat dipercaya. Pada saat melakukan analisa, maka butuh suatu kehati-hatian untuk bisa memastikan bahwa laporan keuangan tersebut merupakan laporan yang otentik, objektif, dan bisa dipercaya. Berikut ini adalah beberapa petunjuk umum dalam laporan keuangan yang secara relevan dapat dilakukan analisa. Yang pertama, judul laporan keuangan ditulis secara jelas. 2. Terdapat petunjuk tentang metode-metode penilaian terhadap pos-pos akuntansinya. 3. Laporan keuangan memenuhi ketentuan yang digariskan oleh pemerintah. 4. Laporan keuangan sudah diperiksa oleh akuntan publik atau independen. Bagi seorang analis, laporan akuntansi merupakan informasi yang sangat penting karena lebih mudah dipahami dan teratur, karena sudah mengikuti standarisasi yang berlaku. Tingkat kepercayaan ini ditentukan oleh opini atau pendapat yang diberikan oleh akuntan. Ada beberapa opini yang diberikan oleh auditor atau akuntan publik setelah mengaudit suatu laporan keuangan, yaitu yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Pendapat ini diberikan apabila tidak terjadi pembatasan dalam ruang lingkup pemeriksaan dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang lazim dalam penyusunan laporan keuangan. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang lazim serta penjelasan mengenai laporan keuangan
atau berarti laporan keuangan tersebut telah bebas dari kondisi salah saji secara material. Laporan keuangan dengan pendapat ini yang sangat relevan untuk dianalisa. Yang kedua, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pendapat ini diberikan oleh akuntan dengan kondisi A. Luas pemeriksaan akuntan sangat dibatasi oleh klien. B. Akuntan publik tidak dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan yang penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun akuntan. C. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. D. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. E. Akuntan publik tidak dapat menjaga independensinya atau tidak bebas dalam hubungannya dengan klien. Pendapat ini hanya diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar. Tetapi ada beberapa elemen yang dikecualikan yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang ketiga adalah pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini diberikan jika klien tidak menyajikan secara wajar mengenai posisi keuangan, maka laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai untuk melakukan analisa. Yang keempat, tidak atau menolak memberikan pendapat. Disclaimer of opinion. Jika akuntan menolak memberikan pendapat dalam laporan pemeriksaannya, maka laporan ini disebut dengan laporan tanpa pendapat atau no opinion report. Kondisi yang menyebabkan akuntan menolak memberikan pendapat adalah A. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap ruang lingkup pemeriksaan. B. Adanya ketidakpastian yang luar biasa terhadap pos-pos laporan keuangan yang jumlahnya cukup besar atau material. C. Akuntan tidak dapat mempertahankan independensinya dalam hubungannya dengan klien. Perbedaan antara pendapat tidak wajar atau adverse opinion dan tidak atau menolak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion adalah pendapat tidak wajar diberikan dalam keadaan akuntan mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan yang diperiksanya. Sedangkan menolak memberikan pendapat karena akuntan tidak cukup mengetahui mengenai wajar tidaknya laporan keuangan yang diperiksanya. Analisa laporan keuangan. Perlunya menganalisa laporan keuangan adalah untuk dapat memperluas serta mempertajam informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, serta dapat menggali serta mengungkapkan berbagai hal yang tersembunyi di dalamnya. Tujuan analisa laporan keuangan dapat juga dipergunakan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan. Kegunaan analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut. A. Untuk memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap laporan keuangan itu sendiri. B. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan. C. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. D. Dapat digunakan untuk membandingkan dengan perusahaan lain atau dengan perusahaan lain secara industri atau vertikal. E. Untuk memahami situasi dan kondisi keuangan perusahaan. F. Dapat juga digunakan untuk memprediksi bagaimana keadaan perusahaan pada masa mendatang atau proyeksi. Tujuan analisa laporan keuangan secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, screening atau sarana informasi. Analisa dilakukan hanya berdasarkan laporan keuangan saja. Dengan demikian, seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa. Yang kedua, understanding atau pemahaman. Analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya. Yang ketiga, forecasting atau peramalan. Analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. 4. Diagnosis atau diagnosa.
Analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan. Yang kelima, evaluation atau evaluasi. Analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan, termasuk manajemen, dalam meningkatkan tujuan perusahaan serta efisiensi. Selain kegunaan tersebut, terdapat pula kelemahan-kelemahan dalam analisa laporan keuangan, seperti berikut ini. A. Objek analisa laporan keuangan hanya didasarkan pada laporan keuangannya. Selain dari laporan keuangan, kita harus pula melihat aspek-aspek lainnya, yaitu situasi ekonomi, gaya manajemen, lingkungan sekitar, dan lain-lain. B. Objek laporan keuangan bersifat data historis yang kadang-kadang berbeda dengan kondisi masa depan. Pembahasan terkait teknik-teknik yang sangat umum digunakan, seperti analisa common size dan analisa rasio keuangan, dan teknik yang lebih spesifik, seperti analisa arus kas atau cash flow mekanik. Teknik-teknik serta tahapan yang digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, spreading, dengan tujuan untuk mengklasifikasikan kembali pos-pos dalam laporan keuangan untuk membuat standarisasi. Yang kedua, common size, mengkonversikan satuan yang terdapat dalam laporan keuangan ke dalam satuan persen. Yang ketiga, analisa rasio, untuk menunjukkan hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan. Teknik analisa ini sangat umum digunakan, termasuk di dalamnya dipergunakan teknik analisa DuPont atau Return on Equity Concept. Yang keempat, analisa arus kas atau cash flow mekanik. Teknik analisa ini biasanya digunakan oleh pihak-pihak perbankan dalam menilai kelayakan kreditnya. Teknik ini berbeda dengan laporan arus kas. Cash flow mekanik benar-benar menguji kecukupan aliran dana yang terdapat di perusahaan.